bersama rumah belajar. Jadi sebelumnya kita ucapkan selamat datang kepada Bapak, dan untuk mempersingkat waktu saya persilakan Bapak dari Sekretariat 2 untuk memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera. Terima kasih banyak. Asam sangat meriah dari Bapak dan Ibu guru hebat di SMP Negeri 4 Pasangkayu. Begitu juga dengan anak-anak yang sangat luar biasa. Ketika sama di ruangan ini, guru tadi memberikan salam. Nanti di sekolah ini baru saya melihat hanya beberapa orang siswa, tapi suaranya seperti 1000 orang. Biasa. Jadi pengalaman pertama saya datang kemari mungkin yang disampaikan Ibu tadi memberikan materi atau memberikan menu, mungkin agak turun sedikit. Sebenarnya saya kemarin bukan datang untuk memberikan itu, tapi saya datang kemarin untuk belajar dari Bapak dan Ibu guru hebat yang luar biasa di sini. Setidaknya sebentar akan ada yang saya bawa pulang ke sekolah saya. Jadi tujuan saya kemarin adalah berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru hebat untuk bisa bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju Merdeka Belajar. Kami di Pembatik tugasnya mengangkat ikon budaya di daerah setempat atau nilai yang bisa dikaitkan dengan rumah belajar. Jadi di daerah ini yang saya angkat adalah Gowaru. Ini salah satu bahasa daerah yang berkembang di sini, artinya ikan segar. Tapi kalau dipanjang-panjangkan mungkin di bahasa Indonesia apa istilahnya, akronim ya. Jadi saya buat seperti ini, belajar asik ini bersama rumah belajar. Untuk portal rumah belajar memiliki 4 fitur. Yang empat fitur pertama adalah yang ini, kelas maya, mirip dengan Google Classroom. Kemudian sumber belajar, itulah yang akan kita kolaborasikan hari ini. Kemudian bank soal platform maya untuk guru IPA kita bisa gunakan. Kemudian untuk fitur pendukungnya ini peta budaya untuk guru IPS bisa digunakan, PSE kita sudah sering download dari situs kementerian yang ini. Kemudian wahana jelajah angkasa ini juga bisa digunakan oleh guru IPA dan IPS. Kemudian bahasa dan sastra, pengembangan ini kalau kita mau ikut pelatihan dari rumah belajar, kita masuk di sini nanti pengembangan profesi yang berkelanjutan. Kemudian blok pena, ini fasilitas blok yang disediakan oleh rumah belajar. Kemudian game, ini untuk anak-anak yang suka main game. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa belajar itu adalah bermain. Jadi kita sambil belajar ada juga bermainnya. Jadi di sini disediakan fasilitas game yang berbasis edukasi. Gimana cara mengaksesnya? Di sini https://belajar.id. Kita masuk di sini, bisa coba-coba di sini. Kemudian yang terakhir, inilah yang sementara biasa kita asing kalau di media sosial namanya metaverse. Jadi ini adalah augmented reality, adalah teknologi yang bisa menyandingkan antara dunia nyata dengan maya, betul sekali. Jadi misalnya jantung, kita mau lihat dari 3 dimensi, kita bisa gunakan di augmented reality. Nah, sekarang berkembang lagi menjadi virtual reality. Bapak persilakan kepada
manusia. Ini baik. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup mulai dari misalnya tumbuhan, mulai dari biji, kemudian berkembang menjadi tunas kemudian tumbuh menjadi pohon. Jadi seperti itu pula manusia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja sampai tahap dewasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Kita mulai ya, Bapak ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian hari ini. Jadi silakan masuk di kelas kita dengan cara scan QR code yang ada di depan ini. Ini sudah ada bersama Ibu Satria, Bapak. Hari ini luar biasa siap belajar ya. Siap. Coba kita kelas. Kira-kira kebanyakan hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, oke. Baik, kita bisa mulai hari ini untuk belajar semua. Yang pertama ya, kita tahu bahwa tadi Bapak sampaikan di awal bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Sekarang kita mau fokus ke manusianya ya. Kita akan cari tahu bagaimana proses perkembangan janin di dalam perut ibu kita. Ya. Jadi ini ada barcode di depan, bisa di scan. Ini akan menunjuk tautan video yang membahas tentang perkembangan janin di dalam perut. Silahkan di scan, kemudian dinonton. Karena kita semua sudah duduk berdasarkan rompo yang telah kita bagi pada pertemuan sebelumnya, maka kita akan melakukan pengamatan hari ini. LKPD ini ada petunjuk atau langkah kerjanya ya. Di sini ada dua link QR code. Link yang pertama itu akan ketika kalian scan ya, akan mengarahkan ke sumber belajar .kemendikbud.go.id ya. Kemudian sumber belajar yang kedua, yang QR code yang kedua akan diarahkan ke YouTube. Bapak lihat semua sudah selesai ya. Bapak persilakan yang pertama tampil kelompok interfase. Bapak beri waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi. Maka saya persilakan kepada Nimada Sumiyanti untuk membacakan. 1. Di manakah terjadinya pembelahan mitosis dan meiosis? Pembelahan mitosis terjadi di sel tubuh atau sel somatik, sedangkan pembelahan meiosis terjadi di sel gamet atau sel kelamin. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah lihat sama-sama penampilan dari setiap kelompok. Bapak lihat sangat luar biasa. Namun Bapak ingin juga menyampaikan kesimpulan ya. Kita bisa lihat. Yang pertama, di manakah terjadinya pembelahan mitosis dan meiosis? Jadi pembelahan mitosis itu terjadi di sel-sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Jadi fungsinya pembelahan mitosis adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sementara untuk pembelahan meiosis itu fungsinya untuk perkembangbiakan. Selanjutnya, karena sudah presentasi, proses memberikan kesimpulan, hari ini kita akan evaluasi hasil pembelajaran kita. Jadi silakan dinaikkan ponselnya, kemudian diketik link quizzes joinmyquiz.com. Ponselnya silakan diketik. Belum apa diri ya, Bapak ingin disampaikan juga untuk pertemuan selanjutnya saat kita menggunakan handphone. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang
organ reproduksi pada pria dan wanita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, siswa menjadi lebih aktif dan pembelajaran lebih interaktif. Melalui pemanfaatan TIK dalam pembelajaran menjadi lebih kreatif dan saya menjadi lebih aktif serta inovatif. Melalui pemanfaatan TIK dalam pembelajaran menjadi lebih kreatif dan saya menjadi lebih aktif serta inovatif. Sekedar informasi untuk anak-anak ya. Oke, Bapak dari guru ini mengajar di Martandaya. Mungkin saya sedikit bertanya saja Pak tentang rumah belajar, pembatik, kemudian CGP. Mungkin bisa dihubungkan supaya anak-anak juga paham ini sebenarnya apa. Oh iya. Iya, mungkin itu saja. Kasih, assalamualaikum. Mungkin ada lagi atau saya jawab dulu. Jadi antara pembatik kemudian CGP terus ada lagi satu yang baru-baru inspiratif ya. Inspiratif ya. Jadi ketiga-tiganya ini saya ikuti, alhamdulillah berjalan semua selaras. Kalau mau dibedakan, kalau saya sih yang menilai ya, tiga kegiatan ini saya lalui selaras semua. Misalnya kalau di pembatik kita kan belajar teknologi, misalnya tampak di guru penggerak kita tidak bisa ngatur tugas, juga tidak bisa sih agak susah ngatur tugas kalau tidak bisa tanpa. Yang hebat ada di Kabupaten Pasangkayu. Jadi begini saya langsung saja bertanya tentang guru penggerak, pembatik, merdeka belajar, IKM dan sebagainya. Saya sebenarnya salah satu guru yang bingung dengan hal itu semua, karena terlalu banyak program-program yang dilakukan sehingga membuat sebenarnya bukan saya bilang programnya tidak bagus, tapi terkadang kita sebagai guru dengan adanya hal itu sehingga kita lupakan tugas utama kita bahwa sekolah itu sebenarnya untuk siapa, untuk pengembangan guru atau untuk siswa. Karena sebagai terus terang saya Pak, terkadang ketika harus mengikuti semua proses yang ada ini Pak, terkadang untuk memperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik terutama tentang karakter itu kami lalai karena disebutkan dengan hal-hal seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak sebagai CGP dan juga pembatik ada hal ujian yang menurut saya terjadi di kalangan siswa sekarang terutama di SMP yang mungkin sebenarnya masalah sudah dari dulu tapi mungkin belum bisa teratasi. Saya tahu bagaimana tentang perasaan suka sesama jenis di kalangan siswa, karena sekarang Pak saya biasa Pak periksa chatnya anak-anak sudah ada yang pakai secara bahkan sudah ada yang saling memanggil sayang dan sebagainya. Maka itu yang membuat kami di sekolah ini Pak tidak bisa memberikan keleluasan untuk anak-anak